Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 1, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat. Anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Rahma di pembelajaran tematik. Masih di tema 2, kegemaranku, subtema 2, gemar bernyanyi dan menari. Seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita angkat tangannya, berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kelas 1, kemarin kita sudah belajar tentang gerak lambat dan contoh gerak cepat. Ketika kita menirukan gerak keseharian, itu ada 2, ada gerak cepat dan ada yang termasuk gerak lambat. Biar kita tidak lupa, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Teman-teman Smart Point, kamu pernah mencoba mempergerakkan gerak? Ayo kita kenali gerak cepat dan lambat dari contoh-contoh berikut ya. Contoh gerakan lambat. 1. Daun berguguran. 2. Pohon ditiup angin sepoi-sepoi. 3. Ombak di pantai. 4. Contoh gerakan cepat. 1. Burung terbang. 2. Kucing berlari. Nah, tahu kan sekarang contoh-contoh gerakan cepat dan gerakan lambat? Ya, video tadi menggambarkan atau mencontohkan beberapa gerakan lambat dan gerakan cepat. Sekarang kita masuk pada pembelajaran yang kelima tentang aturan. Apa itu aturan? Aturan adalah sesuatu yang harus kita taati. Coba kalau kita tidak punya aturan, apa yang terjadi? Tentunya hidup kita tidak nyaman. Kemudian tempat kita juga berantakan. Makanya harus diadakan sebuah aturan. Aturan ada di mana saja, entah itu di rumah ataupun di sekolah. Nah, pada pembahasan kali ini, Ibu akan membahas aturan yang ada di rumah. Di sini aturan yang ada di rumah Udin. Coba perhatikan. Apa saja aturannya? Hidup dengan rukun. Yang kedua, menyayangi adik. Yang ketiga, bersikap baik kepada adik. Itu salah satu contoh aturan yang ada di rumah Udin. Lalu bagaimana aturan di rumahmu? Tentunya di rumah kalian juga punya aturan masing-masing. Kakak dan adik harus saling menyayangi. Kakak dan adik tidak boleh bertengkar. Keduanya saling membutuhkan. Kakak membutuhkan bantuan adik saat bermain misalnya. Adik membutuhkan bantuan kakak saat belajar.
Misalnya saat mengerjakan pekerjaan rumah, adik dibantu sama kakak. Nah, apakah di rumah kalian juga seperti itu? Siapa yang hidupnya rukun dengan kakak dan adik? Iya, pintar. Tidak boleh berantem, tidak boleh bertengkar. Harus hidup rukun. Kakak dan adik harus saling menyayangi dan menghormati. Kakak harus menyayangi adik dan adik tentunya harus menghormati kakak. Apakah kalian sudah bersikap rukun terhadap adik? Tentunya sudah ya. Bedakan sikap berikut. Membantu adik membersihkan sisa makanan. Ini baik atau tidak? Ya, karena ini sikap baik maka kita beri tanda centang. Lalu menghibur saat adik sedang sedih. Baik atau tidak dilakukan? Baik, kita beri tanda centang. Lalu berebut mainan dengan adik. Ayo, sikap baik atau bukan? Bukan ya. Kalau berebut mainan dengan adik itu bukan sikap yang baik. Kita beri tanda silang. Memarahi adik, baik atau tidak sikapnya? Tentu tidak. Adik tidak boleh dimarahi. Seperti tadi ya, kita harus menyayangi adik. Kita beri tanda silang. Menjaga adik saat ibu sibuk, baik atau tidak? Baik, kita beri tanda centang. Ini adalah contoh beberapa sikap yang harus kita lakukan. Kita lanjutkan di pembelajaran 6. Pengurangan dengan menghitung mundur. Kita sudah belajar angka, kita sudah mengenal angka di pembelajaran yang lalu. Sekarang kita akan belajar konsep pengurangan dengan menghitung mundur. Kita perhatikan bersama anak-anak. Berapa jumlah apel ini? Ya, apel ini ada 9. 9 apel dikurangi 3 apel, sisa berapa? Sisa 6 apel. Mari kita hitung dengan hitungan mundur. Dari angka 9, kita mundur 3 angka. Mari berhitung bersama. 8, 7, 6. Mundurnya 3 angka. Berarti hasilnya berapa? 6. 9 dikurangi 3 sama dengan 6. Contoh yang kedua. 12 kelinci dikurangi 5 kelinci. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Berapa hasilnya? 7 kelinci. Caranya bagaimana? Mudah ya. Kita hitung mundur dari angka 12. Mundurnya berapa? Mundurnya 5 karena dikurangi 5. Kita hitung sama-sama. 11, 10, 9, 8, 7. Jadi 12 dikurangi 5 sama dengan 7. Anak-anak, penjumlahan ditandai dengan tanda plus, pengurangan ditandai dengan tanda min. Contoh, kalau tadi kita belajar pengurangan hitung mundur, kalau di penjumlahan maka kita kebalikannya, kita menghitung dengan hitungan maju. Contoh di sini, ibu membelikan Bastian 6 buku tulis. Ayah juga membelikan Bastian 3 buku tulis. Berapa buku tulis Bastian sekarang? Caranya bagaimana? 6 ditambah 3. Karena ditambah, maka angkanya maju 3 angka dari angka 6. Ayo, berapa? Setelah 6 berapa? 7, 8, 9. Majunya 3 angka saja karena ditambah 3. Jadi 6 ditambah 3 adalah 9. Mudah sayang ya?
itu tadi pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti dengan baik pesan Ibu, banyak berlatih dan belajar di rumah. Sehingga apa yang kalian pelajari akan kalian fahami dengan baik. Seperti biasa, sebagai bahan evaluasi, Ibu Rahma akan memberikan tugas. Tugasnya ada di buku paket tema 2 halaman 54 nomor 60 sampai dengan 74. Dikerjakan ya sayang ya. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup pertemuan ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.